rangkaian pengamanan yang sudah kita laksanakan beberapa waktu belakangan. Kemudian hari ini akan ada lagi. Dan saya sampaikan ke rekan-rekan, kegiatan pengamanan unjuk rasa hari ini tidak melaporkan kegiatannya kepada pihak kepolisian. Saya garis bawahi kegiatan hari ini pihak koordinator lapangan tidak ada melaporkan tentang kegiatannya kepada pihak kepolisian. Tapi sebagai satuan yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, kita harus aktif di setiap kegiatan masyarakat. Ya. Baik itu masyarakat dalam hal musibah, hal gembira, dan juga aktivitas. Hari ini hari yang keempat. Kita melihat kompakti senjata ini menjadi persoalan penghamburan anggaran yang tidak tepat, dan kita lihat di dalam PKI ini. Kami pada hari ini perlu kami sampaikan, perlu kami tegaskan di surat pemberitahuan secara garis satu menyampaikan aksi demonstrasi tahun 2005. Ini perlu kami tegaskan, perlu kami sampaikan, kami bukan perampok yang ingin menjara kantor gubernur. Secara legalitas hukum kita, aksi kita di halaman dan kemudian di dalam kantor gubernur. Ya, itu bukan pidana, itu tidak dilanggar cara. Kita di pemberitahuan soal aksi di halaman dan kemudian di dalam kantor gubernur. Untuk kemudian kita demokrasi kita pada hari ini, kawan-kawan. Yang seharusnya kedatangan kita di sini untuk menyampaikan aspirasi dan kemudian untuk berjumpa dengan Bapak Nofriansyah. Tetapi kita dihadapkan oleh apa? Tujuan kita hanyalah untuk masuk kemudian untuk berjumpai. Kami ini bukan teroris. Ini yang perlu ditegaskan. Aksi kita, aksi damai. Kita hitung sampai 5. Jika sampai 5, kalau juga belum membuka pintu, maka kita akan blokade jalan. Sepakat ya? Sepakat. Kita hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, cuma saksi kita langsung melakukan blokade jalan supaya kita sudah melihat, kita sudah memberikan itikat baik. Sampaikan persoalan kepada rakyat. Bahwa aksi yang kita buat, aksi legalitas di halaman kantor gubernur akan dicegat. Ini bentuk-bentuk kemunduran yang lagi Aceh yang hadir pada 2005 beranjak pada saat ini bahwa demokrasi kita belum baik-baik saja. Dan sebesar-besarnya kita diharapkan oleh aparat negara yang seharusnya tugas mereka mengayomi, tetapi hari ini aparat kepolisian negara telah memberikan bukti bahwa mereka benar-benar tidak mengayomi masyarakat, kawan-kawan. Dan kami kabarkan bahwasanya 14 sampai kemarin bahwa mungkin kawan-kawan sudah memahami bagaimana kondisi hari ini. Kemudian mungkin kawan-kawan bisa arahkan ke sana biar nggak ada konflik di antara di jalan.
Oke, sebentar. Baik. Dalam di kawan-kawan untuk kemudian merusak aksi kita untuk menyampaikan aspirasi. Nah, mungkin itu. Kalau mau damai nggak begitu, Bang. Kita di tengah lapangan. Saya sampaikan jauh-jauh hari ini, jauh-jauh ini sama rekan-rekan. Gubernur tidak ada tempat. Yang mewakili? Yang mewakili ada. Ini saya buka aja langsung. Kejadian kita kemarin berawal, di atas baliho pun sudah terpasang. Musrembang lagi berlangsung, betul ya? Tapi rekan-rekan memaksa. Sekarang bisa saya buka. Saya pegang milik sama Jidan. Apa namanya? Milik sama Jidan. Apa namanya? Ini berdua inilah saya pegang ya. Saya koordinator pengamanan di sini, adik-adik di sini koordinator lapangan untuk aksi damainya. Saya buka kita di tengah lapangan. Boleh? Boleh. Boleh ya. Kami langsung di Depan sana kalau bisa. Tidak ada anarkis. Oh, kawan-kawan, mungkin kita tidak ada anarkis dan aksi ini damai. Sepakat. Gak apa-apa. Pokoknya ini saya masukkan ke dalam, tapi tidak bisa di lobi, tapi di lapangan tengah dekat bendera. Karena cuaca juga nggak panas. Kita sama-sama di situ. Nanti rekan-rekan saya dari Polresta numpuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Kami di tengahnya. Rekan-rekan bisa berorasi. Yang penting bijak, baik. Itu aja, ya. Karena saya sampaikan sama rekan-rekan, Bapak Gubernur tidak ada di tempat. Itu aja. Ya. Pak Jan baru ada di tempat. Udah. Nanti yang penting ini kita masuk dulu ke dalam. Sampai di sana kita diplomasi lagi. Mungkin Oke, ada oke. perjumpaan sama siapa-siapa. Yang penting humanis lah, jangan bertindak seperti kemarin. Ya, ayo buka. Dan yang perlu saya ingatkan pada kawan-kawan, di tanggal 14 kemarin, kita dihadapkan dengan represifnya peran kepolisian negara. Dan yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas mereka ialah mengayomi. Dan kita datang kemari adalah untuk menyampaikan pendapat kita di muka umum, dan itu telah dimaksud di dalam undang-undang. Tetapi apa yang kedepankan? Pembuat. Apakah ini yang disebut dengan pengamanan? Tentunya tidak, kawan-kawan. Dan kemudian pertanyaannya, apakah Aceh sudah kaya? Tentunya tidak. Salah satu penyebab kemiskinan Aceh ialah konflik agraria di mana-mana. Dan kemudian tentang kesehatan, bagaimana kesehatan di Aceh sekarang? Ini kesehatan di Aceh. Kemudian pendidikan bagaimana? Mungkin ingin melakukan pernyataan sikap. Yang pertama, yang dimana aksi yang kami lakukan hari ini sesuai dengan surat pemberitahuan bahwa aksi yang kita lakukan
dilakukan di kantor gubernur, tepatnya di halaman dan di dalam gedung gubernur, dan itu legal secara hukum sesuai surat pemberitahuan yang seharusnya pihak kepolisian Kapolresta Banda Aceh harus menjamin dan memastikan kepastian hukum sesuai dengan demokrasi di Aceh yang terlaksanakan dengan baik. Akan tetapi, teman-teman yang hendak menyampaikan pendapat sempat ditahan dan tidak diberikan izin masuk ke halaman kantor gubernur, sehingga telah adanya pemblokadean jalan yang disebabkan teman-teman yang terlalu banyak berkerumunan di depan kantor gubernur karena tidak diizinkan masuk oleh pihak kepolisian, sehingga sempat terjadi aksi pendobrakan gerbang kantor gubernur, dan setelah itu teman-teman diizinkan masuk, tetapi lagi-lagi gubernur lalu pengecut untuk menjumpai masa aksi. Oleh karena itu, kami dari Front Mahasiswa dan Rakyat Aceh menyatakan sikap yang pertama, menyatakan mosi tidak percaya terhadap Gubernur Aceh. Dan yang kedua, perjuangan ini akan terus berlanjut dengan tempo yang tidak ditentukan sampai semua petisi ditandatangani dan dijalankan. Dan yang di poin keduanya, kami akan bertahan hingga detik terakhir dan akan mendirikan posko rakyat di depan kantor Gubernur Aceh. Poin ketiga, kami dari Front Masyarakat dan Mahasiswa Menggugat, kami menegaskan sekali lagi bahwasanya kami tidak menerima perwakilan dari manapun selain Bapak Gubernur Nova Irasyah yang menandatangani petisi kami. Adapun petisi yang kami bawa, ada 8 poin. Yang pertama, meminta Gubernur Nova Irasyah untuk segera menuntaskan permasalahan agraria di Aceh serta cabut izin HGU yang terbukti bermasalah. Yang kedua, mengultimatum Gubernur Aceh melalui BPN untuk segera melakukan pengukuran ulang dan menetapkan wilayah HGU antara PT Setiagung dengan Kampung Batelapan di Aceh Utara. Batas waktu hingga hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Poin nomor 3. Mendesak pemerintah Aceh untuk mengevaluasi JKA serta audit data per tahun. Poin nomor 4. Meminta pemerintah Aceh untuk menghadirkan public hearing CPU di Aceh. Poin nomor 5. Meminta kepada Gubernur Aceh untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Poin nomor 6. Meminta kepada Gubernur Aceh untuk menuntaskan persoalan banjir di Aceh. Poin nomor 7. Transparansikan anggaran khusus dan pertanggungjawabkan kepada masyarakat Aceh. Nomor 8. Meminta pemerintah pusat untuk mencabut PP nomor 3 tahun 2005 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh karena melemahkan pengimplementasian UPA serta pengkhianatan terhadap MOU Helsinki. Poin nomor 9. Meminta kepada Presiden Joko Widodo melalui Gubernur Aceh untuk menolak kenaikan harga PPN. Mungkin hanya demikian pernyataan sikap dari Front Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat. Dan sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih untuk atensinya kawan-kawan media. Dan yang perlu diingatkan di poin nomor 2, kami akan melakukan pendirian posko kerakyatan di depan kantor Gubernur Aceh sampai persoalan ini tuntas. Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat Aceh! Hidup perempuan-perempuan yang melawan! Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.